3334. RSU Subhan Waton ada di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 8 Tegalrejo, Magelang. Mas Bayu, selamat siang. Ya Mbak. Gimana Mas kabarnya, baik? Alhamdulillah. Oke, dan di luar sana hujan Sobat Tidar, tapi nggak menghalangi Mas Bayu untuk tetap datang ke Radio Tidar ya. Buat menyapa Sobat Tidar, dan juga hari ini kita bakal ngomongin dan tahu lebih dekat tentang fisioterapi. Jadi ini Mas Bayu, sebelumnya fisioterapi itu apa sih? Oke, untuk fisioterapi itu sebuah tindakan medis yang digunakan untuk memulihkan fungsi tubuh seseorang yang mengalami keterbatasan fisik akibat suatu cedera atau penyakit tertentu. Selain itu juga fisioterapi selain untuk memulihkan juga untuk mencegah terjadinya cedera berulang atau yang atau juga akan terjadinya cedera gitu. Oke, dan kenapa sih fisioterapi itu penting? Seberapa pentingnya fisioterapi? Oke, fisioterapi itu penting ya karena kita lebih kompleks Bu. Jadi kita lebih fokus di bagian sendi, tulang, terus otot, bisa juga di bagian saraf, otak, pernafasan gitu. Oke, dan biasanya siapa aja sih yang ditangani oleh seorang fisioterapi itu, Mas? Untuk fisioterapi itu bisa dari balita, remaja, sampai orang tua. Jadi kompleks, semua orang bisa kita tanganin. Tergantung kasusnya kayak gimana. Oke, terus balita tuh biasanya mulai usia berapa gitu, Mas? Balita biasanya usia 1 tahun. Biasanya 1 tahun itu kan dilihat tumbuh kembangnya. Biasanya kan anak harusnya udah bisa tengkurap, ternyata dia umur sekian belum bisa tengkurap gitu. Itu bisa juga ditangani fisioterapinya. Nah, sedangkan untuk di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton sendiri, fisioterapi tuh biasanya seperti apa, Mas? Untuk di Subhanul Waton itu fisioterapi itu kita selain menggunakan alat, kita juga ada exercise. Kita lebih lebih ke exercise lebih lamanya karena karena emang kalau dokter itu kan senjatanya dia obat, kalau fisioterapi itu senjatanya kita itu exercise atau latihan. Dan latihannya tuh tergantung gimana kondisi pasien gitu ya, Mas? Untuk latihannya itu tergantung kasusnya juga. Pertama tergantung juga kita ngelihat usia juga. Kalau usianya ternyata udah sepuh, itu kita juga ngasih intensitas terapinya juga nggak terlalu capek gitu. Nah biasanya kalau terapi seperti itu tuh paling lama gitu, Mas, waktunya berapa bulan apa? Paling lama waktu untuk terapinya? Iya. Untuk datangnya? Enggak, itu maksudnya biasanya dari orang itu mau mengikuti terapi gitu di rumah sakit. Nah biasanya tuh sampai dia sembuh tuh berapa kali pertemuan gitu? Paling lama biasanya? Paling lama ya itu tergantung kasusnya juga. Kalau misalnya kasusnya kayak misalnya nyeri pinggang, itu biasanya 3 bulan itu pun udah bisa sembuh. Tapi kalau misalnya pasien kayak stroke itu biasanya itu bisa sampai bertahun-tahun juga. Gitu. Nah sedangkan terapinya tuh seminggu sekali atau sebulan berapa kali gitu, Mas? Untuk terapinya itu kalau misalnya menggunakan BPJS itu seminggu 2 kali. Tapi kalau misalnya menggunakan umum itu bisa bisa seminggu 2 sampai 3 kali. Jadi itu tergantung pakai umum apa BPJS gitu ya, Mas. Tapi kalau pelayanannya apakah sama? Sama. Kita nggak membeda-bedakan. Gitu. Itu Sobat Tidar. Nah, sedangkan fisioterapi ini bisa menyembuhkan penyakit yang apa aja sih, Mas? Kalau fisioterapi itu kebanyakan kasusnya itu dari kepala sampai kaki itu ya. Contohnya kayak nyeri di bagian punggung, nyeri di bagian bahu, terus nyeri di bagian lutut, kesemutan, terus cedera olahraga juga kita bisa nanganin, tumbuh kembang anak juga kita bisa nanganin, terus pasien stroke,
Terus pasien dengan kasus tulang belakang yang kayak skoliosis itu juga kita bisa. Itu jadi kompleks Bu. Oke, dan apakah kalau misalnya sudah menjalani fisioterapi ini pasien tersebut bisa sembuh total gitu nggak sih Mas? Tergantung kasusnya juga. Jadi ada kasus yang emang bisa sembuh total, ada kasus yang emang tergantung dari aktivitas berikutnya, maksudnya aktivitas sehari-hari. Biasanya kalau kayak di nyeri pinggang gitu, awalnya pasien ngerasa enak setelah fisioterapi, tapi ternyata setelah di rumah dengan aktivitas yang kayak duduk terlalu lama, terus ibaratnya dia perjalanan kerja menggunakan motor yang jaraknya begitu jauh, nah biasanya itu bakal terasa kembali. Yang penting apa yang kita kasih di rumah sakit kayak latihannya itu sering dilakukan aja di rumah. Dan gitu. Orang seperti apa sih Mas yang harus di fisioterapi? Orang seperti apa? Dengan kondisi orang yang mungkin orang tersebut mengalami sakit di bagian apa, atau patah tulang, atau stroke, atau gimana? Jadi kalau misalnya kalau pasien mengeluhkan nyeri di bagian leher, itu bisa kita tanganin. Terus dia ngerasa nyeri buat berjalan, itu berarti nyeri di bagian lutut. Ternyata dia untuk melakukan ibadah sholat itu terasa sakit di pinggang, itu juga bisa. Terus pasien pasca operasi biasanya juga sebenarnya untuk balik ke untuk balik ke fungsi semula itu emang harus ke fisioterapi, karena kan dia habis operasi biasanya bed rest, tidur lama nih Bu kan. Nah itu harus di fisioterapi, harus di latihan aktif pasif itu biar fungsi dari tubuhnya itu kembali lagi. Nah nanti ngobrol-ngobrolnya lanjut lagi, dan Sobat Tidar, Rumah Sakit Umum Subhanul Waton ya membantu Anda aktif kembali. Ini ada beberapa terapi yang bisa kamu ikuti ya. Untuk penyakit stroke nih dengan harga Rp360.000 dengan 3 kali pertemuan. Sedangkan gangguan pernafasan ini dengan harga Rp50.000 saja 1 kali pertemuan. Terus untuk pediatrik atau anak Rp240.000 4 kali pertemuan. Long COVID Rp300.000 dengan 3 kali pertemuan. Selanjutnya ada nyeri sendi dan otot Rp280.000 4 kali pertemuan, dan terapi wicara Rp200.000 dengan 4 kali pertemuan. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mas Bayu. Sekarang ketemu sama sebuah lagu dari 94,3 FM. Radionya generasi terpelajar. 94.3 Radio Tidar. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2020 to make your dream come true. Masih barengan sama Luna di Rabu Sehat. Luna masih bersama dengan Mas Bayu dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Nah, Sahabat Tidar, Rumah Sakit Umum Subhanul Waton melayani berbagai pelayanan medis, pelayanan poli THT bersama Dr. Bustanul Ardianto, spesialis THT, Senin sampai Jumat pukul 16.30 sampai dengan 18.30, dan Sabtu pukul 8 sampai 11 siang. Poliurologi bersama Dr. Dadang Arif Prabowo, spesialis urologi, hari Senin sampai Jumat jam 2 siang sampai 5 sore, serta hari Rabu jam 2 siang sampai 6 sore. Serta pelayanan polimata bersama Dr. M. Nafis Sabirin Mara, spesialis mata, setiap Senin dan Rabu jam 8 pagi sampai 1 siang. Untuk buah hati yang terlambat bicara, bisa ambil paket terapi wicara mulai Rp200.000 untuk 4 kali pertemuan. Mau jantung tetap sehat? Bisa. Reservasi pemeriksaan jantung mulai Rp300.000. Mau medical check up juga bisa. Paket mulai Rp265.000 loh. Didukung dengan fasilitas kesehatan yang canggih serta dokter dan tenaga kesehatan yang berpengalaman, telah mendapatkan akreditasi utama dan telah menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat di area Magelang dan sekitarnya. Untuk info lengkap seputar RSU Subhanul Waton, follow Instagram @RSU Subhanul Waton atau WhatsApp ke nomor 0852 3320 3334. RSU Subhanul Waton ada di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 8, Tegalrejo, Magelang. Ya, selalu masih bersama dengan Mas Satrio Bayu Kurniansyah HMDkes atau Mas Bayu. Dan hari ini kita adalah membahas tentang mengenal lebih dalam fisioterapi nih. Nah, tadi udah dijelasin sama Mas Bayu nih Sobat Tidar ya.
Kalau fisioterapi itu adalah sebuah tindakan medis yang digunakan untuk memulihkan fungsi tubuh seseorang yang mengalami keterbatasan fisik akibat suatu cedera atau penyakit. Selain memulihkan, fisioterapi juga bisa berguna untuk mencegah cedera. Nah, Mas Bayu, orang yang siapa aja sih yang bisa ditangani oleh seorang fisioterapi itu? Oh ya, untuk ditangani oleh seorang fisioterapi itu biasanya bisa dari balita, itu biasanya kasusnya itu dari tumbuh kembang, terus keterbatasan fisik seperti Down syndrome, cerebral palsy, terus bisa remaja lagi. Kalau untuk remaja biasanya skoliosis atau cedera olahraga, keselio, terkilir. Kalau untuk orang tua biasanya kebanyakan kasusnya itu dia mengeluhkan nyeri pada bagian punggung, bagian lutut, terus pasien stroke juga lumayan juga ada gitu. Atau kalau juga mungkin yang pernah kecelakaan, patah tulang gitu juga bisa ya Mas ya? Iya, itu juga bisa. Nah jadi nggak terbatas usia, harus yang sudah dewasa, harus yang sudah tua yang bisa menjalani fisioterapi, tapi dari balita sampai dengan orang tua. Bahkan kalau balita tuh yang mungkin lagi pilek gitu bisa ya Mas ya? Iya, bisa. Untuk balita yang pilek itu juga bisa ditangani fisioterapi juga. Biasanya berapa kali pertemuan kalau pilek gitu Mas? Kalau pilek itu biasanya seringnya tuh 4 kali itu udah sembuh sih Bu. Iya. Biasanya kan yang punya balita tuh suka panik ya kalau anaknya tuh lagi bingung pilek gitu. Iya. Malam-malam nggak bisa tidur, bingung mau ngapain. Nah, silahkan aja ke Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Nah, sedangkan kalau balita tuh harus ada jam-jam prakteknya atau bisa kapan aja dibawa ke rumah sakit itu sih Mas? Untuk jam pelayanan, jadi untuk fisioterapi sebenarnya kita masuknya dalam polirehabilitasi medik. Berarti ada jam pelayanannya gitu. Jadi dalam polirehabilitasi medik itu di dalamnya terdapat dokter spesialis fisik dan rehabilitasi medik, kemudian ada fisioterapinya juga, kemudian juga ada terapi bicara, dan kemudian juga ada okupasi terapi. Nah, untuk jam pelayanan rehabilitasi medik itu kita buka dari hari Senin sampai Jumat, itu mulai dari jam 8 sampai jam setengah 6 sore. Sedangkan untuk Sabtu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Gitu. Berarti kalau Senin sampai Jumat tuh lumayan panjang jam pelayanannya ya Mas? Dari jam 8 pagi sampai jam berapa tadi Mas? Setengah 6. Tuh Sobat Tidar ya, nggak usah ragu, langsung saja. Dan untuk fisioterapi ini Mas, kalau di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton tuh penanganannya seperti apa sih? Penanganannya, untuk penanganannya kita lihat dulu kasusnya kayak seperti apa. Kita ibaratnya anamnesis dulu pasien tersebut, terus kita untuk menentukan diagnosa, kemudian untuk menentukan diagnosa kita juga biasanya kita ada menggunakan alat, selain alat juga kita menggunakan exercise atau latihan. Kita juga mengedukasi ke keluarga ataupun juga ke pasien. Jadi setelah melakukan terapi di rumah sakit, dianjurkan di rumah juga melakukan apa yang kita ajarkan di rumah. Biar untuk proses penyembuhannya juga ada peningkatan. Jadi bukan merta-merta pasien cuma melakukan berobatnya di rumah sakit, melakukan latihannya di rumah sakit, tapi di rumah tidak melakukan latihannya tersebut. Berarti keluarga juga harus berperan gitu ya Mas untuk membantu pasien tersebut. Nah, kalau di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton tuh kalau menggunakan alat biasanya fisioterapinya ada apa aja nih Mas? Untuk alatnya untuk di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton itu terdiri dari alat inframerah, terus stent, electrical stimulation, terus ada juga SWD, ada juga parafin, ada juga ultrasound, terus kemudian ada traksi lumbal, terus ada quadricep band itu buat latihan bagian lutut, terus ada nebu itu biasanya kita gunakan untuk gangguan pernafasan gitu. Nah Sobat Tidar, Luna juga sebelum melanjutkan nih mau mengingatkan kamu nih, jika punya pertanyaan tentang fisioterapi
Silakan lemparkan saja pertanyaan kamu ya. Dikirim ke 0878 0878 9430, nanti bakalan langsung dijawab sama Mas Bayu nih ya Mas. Siap. Dan sahabat Tidar nih, buat kamu yang ingin kembali aktif, Rumah Sakit Umum Subhanul Waton ini membantu Anda kembali aktif dengan beberapa terapi nih. Ada stroke dengan Rp360.000 3 kali pertemuan, gangguan pernafasan Rp50.000 saja 1 kali pertemuan. Selanjutnya pediatrik atau anak-anak ini dengan Rp240.000 4 kali pertemuan. Long COVID Rp300.000 3 kali pertemuan, nyeri sendi dan otot Rp280.000 4 kali pertemuan, dan terapi wicara Rp200.000 4 kali pertemuan. Nah, buat kamu yang penasaran juga nanti di pertemuan tersebut terapinya seperti apa, nah silakan boleh nanya-nanya, nanti juga bakalan langsung dijawab sama Mas Bayu nih, sahabat Tidar. 94 radionya generasi terpelajar. Radio Tidar. 90,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2020 to make your dream come true. Yes, kita masih di Rabu Sehat bersama dengan Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Sahabat Tidar, kesehatan memang nikmat terbesar yang wajib kita syukuri dengan terus kita jaga ya. Nah, Rumah Sakit Umum Subhanul Waton nih Sobat Tidar melayani berbagai pelayanan medis, pelayanan poli THT bersama Dr. Bustanul Ardianto, spesialis THT, Senin sampai Jumat pukul 16.30 sampai dengan 18.30 dan Sabtu pukul 8 sampai 11 siang. Poliurologi bersama Dr. Dadang Arif Prabowo, spesialis urologi, hari Senin sampai Jumat jam 2 siang sampai 5 sore, serta hari Rabu jam 2 siang sampai 6 sore. Serta pelayanan polimata bersama Dr. M. Nafis Sabirin Mara, spesialis mata, setiap Senin dan Rabu jam 8 pagi sampai 1 siang. Untuk buah hati yang terlambat bicara, bisa ambil paket terapi wicara mulai Rp200.000 untuk 4 kali pertemuan. Mau jantung tetap sehat, bisa reservasi pemeriksaan jantung mulai Rp300.000. Mau medical check up juga bisa, paket mulai Rp265.000 loh. Didukung dengan fasilitas kesehatan yang canggih serta dokter dan tenaga kesehatan yang berpengalaman, telah mendapatkan akreditasi utama dan telah menjalin kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat di area Magelang dan sekitarnya. Untuk info lengkap seputar RSU Subhanul Waton, follow Instagram @RSU Subhanul Waton atau WhatsApp ke nomor 0852 3320 3334. RSU Subhanul Waton ada di Jalan Magelang Kopeng, kilometer 8 Tegalrejo, Magelang. Ya, sebelumnya masih bersama dengan Visio, yaitu Mas Satrio Bayu Kurniansyah, AMDkes atau yang lebih sering disapa dengan Mas Bayu. Ya, dan tadi kita udah bahas itu banyak banget loh sahabat Tidar ya. Jadi bahas tentang apa itu fisioterapi, terus seberapa penting fisioterapi, siapa aja yang bisa ditangani oleh fisioterapi, dan pokoknya banyak banget yang sudah kita bahas di siang hari ini. Nah, tapi buat kamu yang mungkin ngerasa ketinggalan sama bahasan kita, tenang aja, silahkan kamu boleh tanya-tanya di 0878 0878 9430 ya. Luna dan Mas Bayu tunggu kamu cuman sampai jam 3 sore aja. Nah, Mas Bayu lanjut lagi nih ya obrolan kita siang hari ini, yaitu mengenal lebih dekat tentang fisioterapi. Nah, terus gimana sih caranya kalau sahabat Tidar tuh pengen fisioterapi di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton? Oke, untuk di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton, kita selain menerima pasien umum, kita juga udah menerima pasien BPJS. Untuk pasien BPJS itu alurnya, itu pasien minta rujukan di Paskes pertama, itu Paskes pertama bisa dari puskesmas atau dokter klinik, kemudian baru menuju ke Rumah Sakit Subhanul Waton. Itu biasanya diperiksa dulu untuk di dokter spesialis, bisa spesialis dalam, bisa spesialis saraf dan lain-lain. Kemudian dari dokter spesialis itu baru merujuk ke dokter rehab medik. Kemudian dari dokter rehab medik baru langsung kita tanganin oleh fisioterapi. Tapi untuk pasien umum itu bisa langsung datang aja ke Rumah Sakit Subhanul Waton, tinggal didaftar, entar ketemu dokter rehab medik, kemudian baru langsung ditanganin untuk fisioterapi. Oke, mungkin bisa dijelaskan lagi Mas untuk jam pelayanan fisioterapinya? Oke, untuk jam pelayanan kita masuknya poli rehab medik ya Mbak ya. Untuk poli rehab medik itu kita buka hari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai setengah 6. Kemudian hari Sabtu itu dari jam 8 sampai jam 1 siang. Gitu.
Oke, nah sekarang nih, dan Rumah Sakit Umum Subhanallah tuh kan punya paket-paket untuk rehabilitasi medik nih ya Mas ya. Nah yuk, lu udah gak sabar banget nih pengen bahas ini Sobat Tidar ya. Jadi ada beberapa paket rehabilitasi medik yang dipunya Rumah Sakit Umum Subhanallah dan itu menarik banget nih Sobat Tidar ya, dan bisa banget membantu Anda aktif kembali. Yang pertama nih ya Mas, ada paket stroke nih ya dengan harga 360.000 ya. 3 kali pertemuan tuh biasanya pertemuannya kegiatannya apa aja tuh Mas? Untuk 3 kali pertemuan biasanya kita melakukan menggunakan alatnya itu bisa infrared atau enggak electrical stimulation. Kemudian kita melatih juga untuk pasien stroke itu. Jadi selama 3 kali itu bisa, maksudnya bisa tergantung dari pasiennya. Maksudnya kalau misalnya pasiennya itu mau 3 kali berturut-turut juga bisa, mau ada jeda sehari pun juga bisa gitu. Oke, jadi 3 kali tuh bukan harus seminggu sekali, terus apa 3 kali sebulan gitu ya Mas? Enggak, ya? Kalau untuk pasien stroke tuh sebenarnya ya kalau bisa tuh ada tiap hari gitu bisa. Gitu. Untuk maksudnya untuk proses penyembuhannya juga harus lebih intens juga. Kalau untuk kasus-kasus yang lain itu ada jedanya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali itu nggak apa-apa sebenarnya. Oke, berarti yang menentukan waktunya tuh tetap dari visionya ya? Iya, kita misalnya menentukan waktunya, dan terkadang juga pasien juga wah saya nggak bisa Mas, ternyata nggak ada yang nganter. Iya biasanya kayak gitu. Ya tinggal balik lagi ke pasien sama keluarganya kayak gimana. Kalau kita nganjurinnya kalau misalnya untuk pasien stroke ya sebisa mungkin kalau nggak ada jeda sehari, kalau bisa ya berturut-turut gitu sih Bu. Itu dengan harga Rp360.000 3 kali pertemuan untuk rehabilitasi medik stroke ya Sobat Tidar. Selanjutnya nih untuk pediatrik atau anak-anak Mas dengan harga Rp240.000 4 kali pertemuan tuh biasanya seperti apa Mas? 4 kali pertemuan hampir sama juga, menggunakan alat. Biasanya kita alat yang kita gunakan itu infrared ya itu. Terus kemudian bisa tergantung kalau misalnya pasien kayak CP, biasanya CP itu kan untuk berjalan dia agak susah ya. Nah biasanya kita menggunakan alatnya namanya tiltable. Jadi buat anak biar bisa berdiri, itu buat stimulus otot-otot bagian bawah itu, dan juga bisa menggunakan latihan juga gitu. Latihannya ya tergantung kebutuhan dari pasiennya tersebut. Gitu. Itu biasanya untuk anak yang harusnya udah jalan tapi belum bisa jalan gitu Mas? Iya, kalau misalnya tilting itu biasanya karena dia kan kalau berjalan kan harus ada keseimbangan nih. Nah dia belum ada keseimbangan, kita buat nguatin otot bagian bawah biasanya kita melakukan pakai tilting table gitu, dia berdiri sebenarnya gitu. Untuk selanjutnya yaitu terapi paket rehabilitasi medik untuk nyeri sendi dan otot dengan harga Rp280.000 4 kali pertemuan. Nah kalau ini gimana Mas? Kalau ini hampir sama juga. Menggunakan alat juga, biasanya alatnya kita menggunakan infrared, kadang juga bisa menggunakan SWD. Infrared SWD ini kalau untuk bahasa awamnya itu dipanasi ya, kalau bahasa Jawanya itu. Kalau misalnya bisa juga menggunakan ten itu kalau orang biasanya kayak kejut gitu, kayak kesetrum gitu kan ya. Nah, bisa menggunakan juga exercise biasanya kita. Ada juga pakai traksi itu biasanya kita menggunakan buat kasus-kasus bagian lumbal atau bagian pinggang biasanya gitu. Itu Sobat Tidar buat kamu yang biasanya kerja keras bagi kuda ya, untuk nyeri sendi dan otot silahkan aja untuk paket rehabilitasinya dengan harga Rp280.000 untuk 4 kali pertemuan. Selanjutnya yaitu paket rehabilitasi medik untuk gangguan pernafasan dengan harga Rp50.000 1 kali pertemuan. Biasanya seperti apa Mas? 1 kali pertemuan hampir sama juga, kita menggunakan infrared. Itu terus menggunakan alat juga namanya nebulizer, dan ada latihan sedang untuk ibaratnya untuk ngeluarin lendir di dalam dada gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak yang
mungkin lagi pilek gitu masuknya ke gangguan pernafasan ya, nggak sih Mas? Kalau misalnya untuk pilek terus batuk itu masuknya ke gangguan pernafasan. Oke. Terus nih, tuh Sobat Tidar tadi terapi gangguan pernafasan dengan harga Rp50.000 satu kali pertemuan ya. Selanjutnya itu paket rehabilitasi medik untuk long COVID. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga nih Mas, long COVID itu yang seperti apa sih? Long COVID itu biasanya dia menjalin gejala sisa gitu loh. Gejala sisanya itu ya dia sesek, terus gampang capek gitu. Nah, untuk paket rehabilitasi medik long COVID ini dengan harga Rp300.000, 3 kali pertemuan, terapinya seperti apa Mas? Terapinya juga sama, kita menggunakan alat, itu kita dipanasin bagian dada biasanya, terus kita latihan pernafasan biar untuk berjalan atau buat aktivitas dia biar nggak ngos-ngosan lah bahasa Jawanya gitu. Oke, dan yang terakhir yaitu terapi wicara dengan harga Rp200.000 4 kali pertemuan. Terapinya seperti apa Mas? Kalau terapi wicara ini sebenarnya beda. Maksudnya kalau yang 4 tadi itu lebih ke fisioterapi, dan untuk terapi wicara ini beda sendiri. Dia lebih ke biasanya untuk bahasa kayak telat bicara. Itu biasanya masuknya ke terapi wicara gitu. Jadi distimulus di bagian bicaranya. Dipancing-pancing gitu ya Mas ya. Ini 4 kali pertemuan nih. Berarti kalau misalnya 4 kali mungkin udah ada kemajuan tapi masih kurang itu bisa tambah paket lagi gitu ya Mas. Ntar jadi setiap kali pertemuan akhir sesi kita evaluasi hasilnya kayak gimana, kita juga ngomong sama ke pasien, keluarga. Hasilnya kayak gimana, kita maksudnya kalau misalnya pasiennya ternyata udah sembuh ya bisa stop, kalau misalnya kita butuh lanjut ya kita ngomong ke pasiennya ini harus dilanjutin lagi gitu. Oke, tuh Sobat Tidar ada banyak banget ini paket rehabilitasi medik dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Mungkin bisa disebutin lagi Mas paketnya sama harganya aja. Oke, untuk paket dari Rumah Sakit Subhanul Waton membantu Anda aktifkan Bali. Di sini ada beberapa paket. Yang pertama adalah paket stroke, itu 3 kali pertemuan dengan harga Rp360.000. Ada pediatrik atau anak tumbuh kembang, biasanya ini itu ada 4 kali pertemuan dengan harga Rp240.000. Nyeri sendi dan otot 4 kali pertemuan dengan harga Rp280.000, gangguan pernafasan sekali pertemuan Rp50.000, long COVID 3 kali pertemuan Rp300.000, dan terapi wicara 4 kali pertemuan Rp200.000. Oke, nah sedangkan untuk informasi dan pendaftaran ya Sobat Tidar, kamu silahkan aja menghubungi WhatsApp di nomor 0852 3320 3334. Nah, oke. Kita hari ini sudah membahas tentang fisioterapi ya Sobat Tidar, mengenal lebih dekat tentang fisioterapi bersama dengan Mas Bayu, fisio dari Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Sekarang aku mau nyapa Sobat Tidar nih ya Mas, yang sudah bertanya di 0878 0878 9430. Ada dari Rahayu, usianya 43 tahun nih ya Mas. Kalau tangan sering kebas, kalau kelamaan naik motor bisa di fisioterapi enggak? Terus berapa kali kunjungan kira-kira? Oke, untuk kebas pada bagian pergelangan tangan itu biasanya tergantung juga sih Bu. Jadi setiap individu itu kan mempunyai body sendiri-sendiri gitu. Tapi kebiasaannya kalau dengan sebulan dia seminggu 2 kali itu biasanya udah banyak perubahannya sih gitu. Yang penting maksudnya tuh apa yang kita ajarin di rumah sakit, latihannya itu dianjurkan emang di rumah emang harus dilakuin. Terus kayak apa sih yang nggak boleh dilakuin, dihindarin dulu, itu ya harus dihindarin. Kalau misalnya di rumah nggak pernah latihan, cuma ngandelin di rumah sakit, dan terus apa yang kita omongin yang nggak boleh dilakuin tapi tetap dilakuin, ya
sama aja sebenarnya gitu. Berarti kalau kita fisioterapi tuh kita juga dibekali dengan hal-hal apa aja yang harus dilakuin di rumah gitu ya Mas ya? Kita juga setiap kali kedatangan kita juga ngasih kayak edukasi, latihannya kayak gini loh Pak Bu, dilakuin di rumah berapa kali seminggu, kapan aja dilakuinnya gitu. Oke, tuh lengkap banget Sahabat Tidar ya. Dan lanjut nih ya Mas ke pertanyaan dari Ayu di Nambangan. Mas, fisioterapi tuh bisa pakai BPJS nggak sih? Oke, untuk di Rumah Sakit Subhano Waton itu udah bisa menggunakan BPJS gitu. Tinggal yang penting minta rujukan dulu ke puskesmas. Habis itu baru diperiksa. Biasanya diperiksa dulu udah sama dokter spesialis. Nah, dari dokter spesialis biasanya ngerujuk ke kami, ke dokter rehab medik. Baru kita nanganin gitu biasanya. Oke, nah lanjut nih Mas. Kalau ini dari Nina di Temanggung nih ya. Mas mau nanya dong, apakah cedera otot atau otot sobek tuh masih bisa di fisioterapi? Oke, kalau untuk otot atau ligamen sobek itu kita harus ngeliatin dulu dari penunjang medisnya, kayak MRI. Kalau misalnya ternyata dia grade-nya grade-nya udah parah sampai grade 3, 4 itu biasanya harus dioperasi. Kalau misalnya grade-nya 2 ke bawah, 2, 1 biasanya di fisioterapi masih bisa gitu. Oke, lanjut. Kalau ini dari Ria di Salaman, Mas Bayu, apakah ada terapi khusus yang dilakukan di rumah untuk membantu memperbaiki kelainan pada kaki melengkung ke belakang seperti busur? Waduh, kalau yang kayak gitu belum pernah nemuin saya. Berarti harus konsultasi ke rumah sakit dulu aja ya, mendingan. Konsultasi ke dokter dulu biasanya periksa penunjang kayak radiologi gitu. Oke, kalau ini pertanyaannya lumayan panjang nih ya Mas. Kalau ini dari Aziz, siang dokter izin nanya dong, saya pria usia 57 tahun. Ada sisa kena stroke, tangan dan kaki kanan masih terasa berat, kebas-kebas, terus terasa kemeranyas. Udah fisioterapi secara pijat listrik dan manual, serta akupuntur selama 6 bulan kok belum sembuh juga. Terus adakah solusi obat yang lebih baik atau gimana nih Mas Bayu? Oke, untuk pasien stroke itu biasanya emang harus butuh kesabaran ekstra dari pasiennya, dari keluarganya. Sebenarnya pasien stroke itu kalau awalnya dia kena kejadian langsung dibawa ke rumah sakit, dilakukan tindakan, itu biasanya bisa ada prospeknya untuk lebih baik. Tapi kalau misalnya dia kena gejala stroke, dia dibawanya malah sampai setahun dulu baru dibawa ke rumah sakit, nah itu ya prospeknya bakal lama juga. Jadi sebenarnya untuk prospeknya stroke itu tuh ada, tapi cuma kelihatannya cuma dikit gitu loh. Sebenarnya ada prospeknya, tapi cuma ya karena biasanya pasiennya saya udah ke rumah sakit, saya udah terapi kemana-mana, tapi kok nggak ada prospeknya, ya itu tinggal balik ke belakang dulu. Maksudnya pas kejadiannya gimana dulu. Kalau misalnya pas kejadiannya langsung dibawa ke rumah sakit, mungkin itu bisa mengurangin proses penyembuhannya cepat. Tapi kalau misalnya kebawa ke rumah sakitnya udah lama, ibaratnya kejadiannya sekarang terus yang bawa ke rumah sakitnya baru 3 hari ke depan, itu ya itu bakal buat proses penyembuhannya juga agak lama juga. Oke, berarti mendingan harus sesegera mungkin gitu ya Mas ya dibawa ke rumah sakit. Untuk gejala stroke itu biasanya dia mempunyai ciri khas itu. Jadi ciri khasnya itu biasanya tuh tangan atau kaki sebelah itu terasa berat. Terus kalau misalnya kita angkat itu kayak ketinggalan satu gitu loh. Terus bisa juga dari proses berbicaranya kayak merot lah setidaknya. Terus untuk keseimbangan juga pengaruh gitu. Jadi sebenarnya kalau ada gejala-gejala kayak gitu ya harus dibawa langsung ke rumah sakit biar ada penanganannya dulu. Oke, selanjutnya ini pertanyaannya masih tentang stroke nih dari Indri di Magelang aja. Mas, apakah ada latihan khusus untuk penderita stroke ringan? Kalau
untuk stroke ringan kita harus kita harus ngelihat anamnesis dulu pasiennya kayak gimana. Jadi kan setiap pasien stroke itu kadang beda-beda, ada yang dia cuma terasa lemesnya di kaki, ada juga dia dua-duanya tangan kaki, ada juga yang sampai dia merot juga, untuk gangguan bicaranya juga terganggu. Nah, itu emang harus harus diperiksa dulu gitu. Kita lihat apa yang terganggu buat aktivitas nih, orang ini kayak gimana yang nggak bisa gitu. Oke, satu lagi nih Mas, pertanyaan terakhir ya. Ini dari Vita. Apa yang harus dilakukan orang tua jika bayinya yang baru berumur 2 bulan itu terasa sakit di bagian punggung atas karena tidak pas saat menggendongnya? Bayi? Iya. Bayi punggung atas? 2 bulan, iya. 2 bulan. Harus konsultasi dulu mungkin ke dokter anaknya ya? Bisa konsultasi. Kalau untuk 2 bulan itu bisa dikonsultasi dulu, maksudnya kan harus di pemeriksaan penunjang juga gimana gitu. Ntar kalau misalnya kita kan juga harus ngeliatin anaknya juga kan, jadi kalau misalnya kita kayak cuma ngawang-ngawang takutnya malah jadi kenapa-napa gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas Bayu buat ilmunya tentang fisioterapi siang hari ini ya. Sekali lagi nih Mas Bayu, mungkin boleh lagi ya disebutin lagi nih tentang tadi paket apa Mas Bayu ya, tentang paket rehabilitasi medik ya, yang dipunya Rumah Sakit Umum Subhanul Waton. Ya, untuk paket di Rumah Sakit Subhanul Waton itu terdiri dari paket stroke itu dengan 360.000 3 kali pertemuan, untuk pediatrik atau anak-anak 240.000 4 kali pertemuan, nyeri sendi dan otot 280.000 4 kali pertemuan, gangguan pernafasan 50.000 1 kali pertemuan, low COVID 300 3 kali pertemuan, dan terapi bicara itu 204 kali pertemuan. Dan tuh sahabat Tidar ya, kesehatan tuh mahal harganya, tapi kalau di Rumah Sakit Umum Subhanul Waton mah ini nggak mahal ya Mas ya, masih terjangkau untuk paket rehabilitasi mediknya. Nah, untuk informasi dan juga pendaftaran nih silahkan menghubungi 0852 3320 3334 itu melalui WhatsApp ya sahabat Tidar. Oke, sudah jam 3 kurang sebentar lagi. Mas Bayu, terima kasih buat ngobrol-ngobrol serunya tentang mengenal lebih dekat fisioterapi. Semoga Mas Bayu sehat selalu ya. Amin, siap. Pesan terakhir buat sahabat Tidar mungkin? Oke, untuk sahabat Tidar, sehat itu penting. Kalau misalnya ada keluhan, jangan ditunda-tunda untuk datang ke rumah sakit gitu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Siap, sama-sama Mbak. Dan sahabat Tidar juga terima kasih buat kamu yang sudah gabung sama Luna ya. Luna pamit sekarang dari Rabu Sehat, Suara Dita Karya, Radio Tidar. Sampai jumpa. 94,3 FM, Radio Tidar.